Selamat siang. Ya, kembali lagi SkinMed bersama saya dan tentunya sebelah saya juga sudah ada Dr. Ratna Purnamasari. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas temanya dok ya, temanya yaitu all about kulit kering atau seputar kulit kering. Tapi saya juga tidak sendiri, didampingi oleh Dr. Ratna Purnamasari. Beliau sebagai medical advisor dari PT Galenium Pharmacy Laboratories. Dan kita juga tidak berdua nih dok. Betul. Pada kesempatan hari ini saya juga akan mengundang yaitu Dr. Nadia Wirantari. Beliau dokter spesialis kulit dan kelamin. Beliau berdomisili di Surabaya, praktek di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Tapi sebelum kita mengundang dokter Nadia, saya akan informasikan dulu bagi SkinMed ya yang ingin join dan ingin gabung di IG Live-nya My Oilum, nanti 50 pertama yang join di IG Live-nya akan mendapatkan hadiah dari My Oilum. Tapi tidak itu juga, kita hari ini tuh lagi berbagi-bagi ini dong, hadiah nih dari Oilum nih dong. Betul, banyak hadiah betul. Jadi tidak hanya 50 yang pertama join, tetapi bagi mereka yang penanya aktif gitu ya selama IG Live ini berlangsung, itu akan mendapatkan hadiah juga dari My Oil. Seperti itu. Jadi, mulai siapin pertanyaannya dari sekarang ya, jadi jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Cek dulu ya. Oke, ini 50 yang garis pertama nih dok, jadi bisa langsung mendapatkan hadiah. Nah, caranya gimana? Caranya ini adalah nanti langsung saja DM dan bisa ke My Oil. Sudah oke, sudah ada di dokternya. Halo dokter. Halo, selamat sore semuanya. Belum masuk ya. Soalnya kita mau nyapa dulu. Oh, sudah ada di dokter cantik di sini. Oke, halo dokter. Suaranya Halo. seperti ini dok. Sebentar dok, suaranya masih belum masuk. Oke, halo dokter. Gimana kabarnya dok? Baik, suaranya kedengeran kah? Halo, suaranya masih belum masuk. Sebentar ya dok ya, karena suaranya masih belum masuk. Wow, ini sudah langsung cepat nih 50. Iya dok, Suara saya sebentar. Belum sampai ke saya dok, belum terdengar tadi. Sebentar dok. Oh, kecil banget suaranya katanya. Gimana? Sudah mulai sedikit-sedikit sebentar. gimana? Sudah dengar ya? Sebentar ya dok. Cek. Halo dokter. Halo. Oke, terdengar. Cuma di sini belum terdengar ya. Oke. Suara saya dengar. Kok ada yang bilang dengar, ada yang bilang Bapak mungkin nggak usah pakai headsetnya mas Adi. Oke. Nggak usah pakai headset. Tapi suaranya nggak masuk ke sini. Oke. Iya, nggak kedengeran. Ini juga sudah banyak yang join ya dok ya. Sudah ada yang join. Di sini banyak putus-putus ya memang sinyalnya. Sebentar ya dok ya. Kita memang sedang ada trouble. Oke, waduh sudah ada pertanyaan juga nih dokter Nadia di kolomnya. Sebentar, wait. Ya, sebentar dok. Gimana? Belum? Halo? halo. Halo? Oke, sudah ada suaranya ya? Halo, dokter Nadia? Ya, Ya, sudah ada nih suaranya. Sudah oke? Sudah oke. Halo dok, sorry nih ada masalah sedikit nih ya. Masalah teknis nih dok. Gimana dokter Nadia? Sehat dok? sehat. Terima Syukurlah. Suaranya mati lagi? Suaranya mati lagi? Oh, oke, oke. Karena mungkin delay ya, apa namanya sinyalnya nih dok ya. Oke. Oke, dok.
Jadi saya ingin informasikan juga nih dok ya bagi skincare hadiah dok bagi 50 yang join pertama di live-nya Oilum, tapi nanti ada hadiah juga khusus untuk yang penanya selama IG ini berlangsung, tetapi memang informasinya sampai selesai di IG live-nya gitu dok ya. Oke, gimana dokter? Sedang praktek atau gimana nih dok? Enggak dong, kan mengkhususkan untuk Oh, untuk Oilum ya dok ya? Terima kasih dok. ya dong. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak nih dok atas waktunya. Nah, saya yang perkenalkan dok sebelah saya yaitu Dokter Ratna Purnamasari, Dokter Nadia. Jadi beliau ini sebagai medical advisor dok dari PT Galenium Farmasia Laboratoris dok. Jadi nanti seputar mengenai produk itu akan dijelaskan oleh Dokter Ratna, Dokter Nadia. Salam kenal Dokter Nadia. Oke, kita langsung aja dok ya, tema hari ini seputar kulit kering. Kenapa saya angkat itu dok? Karena sempat dokter Nadia ini memposting tentang kulit kering dan juga dehidrasi dok. Nah, ini lain nih sama produk Oilum yang memang the dry skin expert nih dokter Nadia ya. Oke. Nah, saat ini kan memang saat pandemik ya dokter Ratna dan juga dokter Nadia ya. Kita ketahui biasanya nih penggunaan hand sanitizer dok itu bisa menyebabkan atau banyak sekali yang memang mengeluhkan bahwa setelah penggunaan hand sanitizer itu membuat kulitnya kering. Tapi sabar dulu nih Skinmed ya, karena apakah benar hand sanitizer ini adalah salah satu penyebab dari masalah kulit kering? Oke, tapi kita membahas dulu mengenai kulit kering nih dokter Nadia. Sebenarnya boleh dijelaskan nggak dok? Kulit kering itu apa sih dok? Iya. Jadi kulit kering itu sebetulnya kan kondisi permukaan kulit yang kekurangan kadar. Ya, ciri-cirinya itu biasanya kulitnya kusam, permukaannya tidak rata, kasar, bersisik, terasa ketat, ada keriput-keriput halus, bila parah bisa sampai ada keluhan gatal, kemudian ada kemerahan, gitu ya. Jadi kulit kering itu juga merupakan salah satu masalah lah pada kulit yang harus diatasi dengan penggunaan pelembab-pelembab yang baik gitu. Oke, itu dari mengenai kulit kering. Nah, sebenarnya kalau selain, maksudnya gini, kalau kulit kering ini apakah memang dia karena faktor genetik atau gimana dok? Penyebabnya bisa macam-macam ya. Jadi bisa penyebab internal yaitu salah satunya genetik. Kemudian ada dari ya penuaan, itu juga menyebabkan kandungan pelembab alami kulit menurun sehingga kulit makin kering dengan bertambahnya usia. Kemudian penyakit-penyakit yang diderita itu juga menyebabkan kulit kering, kadang kekurangan nutrisi. Kemudian eksternal juga berpengaruh seperti paparan UV, iklim, cuaca, penggunaan ya, kemudian lifestyle, penggunaan sabun dan krim-krim skincare itu juga bisa menyebabkan kulit kering. Oke, tadi mengenai cirinya dan juga penyebabnya dok ya, penyebabnya. Betul. Nah, berarti lain juga ya dok ya dengan saat ini, saat pandemi seperti itu dok, karena kan kita memang dianjurkan juga untuk berjemur di bawah sinar matahari, otomatis kita juga terpapar dengan sinar UV ya dokter Ratna ya. Nah, ini berarti ada kaitannya juga dok ya, sama terjadinya kulit kering itu pada Iya, saat pandemi seperti ini. paparan UV itu salah satu pencetus kekeringan pada kulit sebetulnya. Oke. Ya, berarti kalau untuk kulit kering ini apakah sebenarnya dari dia waktu masih bayi itu sudah bisa terlihat gitu dok, atau mengalami kulit kering atau tadi kan karena faktor usia atau berarti usia berapa nih dok yang biasanya rawan terlihat kulit kering dok? Ada dua jenis terminologi sebetulnya ya untuk kering pada kulit. Ada dari awal itu memang tipe kulitnya lebih cenderung kering, ada yang karena faktor-faktor eksternal, tadinya kulitnya nggak kering jadi kering gitu. Itu namanya kulit yang dehidrasi. Kalau tipe kulitnya kering, apalagi seringnya pada pasien yang penderita yang atopik ya, ada alergi pada kulit gitu, dia biasanya kulitnya tuh lebih cenderung kering dan itu sudah bisa terlihat dari kecil, dari bayi bahkan kulitnya memang lebih kering. Nah itu genetik berperan di situ.
Oke, jadi kalau misalnya masalah mengenai faktor penyakit gitu ya dok ya, dermatitis atopik, berarti dia lebih ke genetik gitu dokter Nadia ya, berarti sudah mulai dari usia anak-anak gitu ya dok ya. Sudah bisa terlihat. Oke, nah kalau misalnya mengenai usia dewasa, berarti biasanya paling sering itu di usia-usia berapa dok? Kalau usia dewasa sebetulnya nggak ada patokan umur juga ya. Kalau Mhm. semakin bertambahnya usia, intinya biasanya orang tuh semakin kering kulitnya gitu. Dari umur 30, Hmm. 40 sudah berkurang, yang kulitnya berminyak pun mungkin sudah mulai berkurang. Oke, oke. Itu gimana sih dok? Apakah memang karena dia apa namanya semakin usia bertambah, apa produksinya minyaknya berkurang tuh gimana dok? Kenapa sih bisa seperti itu gitu dok? Kalau Iya, dari faktor usia selain faktor eksternal. ada produksi pelembab alami kulit seperti squalene lah, ceramide, itu memang kolagen itu berkurang seiring bertambahnya Hmm. usia. Sehingga natural moisturizing factor di dalam kulit itu sudah produksinya sendiri sudah berkurang gitu. Hmm. Jadi Oke. semakin lama semakin kering aja. Oke. Nah, jadi mengenai semakin lama berarti semakin kering. Nah, kalau kita tidak tangani dok, kulit kering ini, apa sih dok efeknya? Apa sih yang dikhawatirkan nih? Karena kan biasanya kayaknya yang paling masyarakat worried itu adalah jerawat nih dok. Jarang sekali mereka atau terkadang mengabaikan masalah kulit kering gitu ya. Sebenarnya khususnya saya sendiri gitu dok. Kayak kalau udah berjerawat baru kayaknya aduh takut banget gitu jerawat panik gitu kan. Tapi kalau kulit kering nanti aja deh. Tapi sebenarnya apa sih dok efeknya atau dampak terburuknya kalau kita tidak aware dengan kulit kering tersebut? Sebetulnya dampaknya macam-macam ya. Memang secara kosmetik, secara penampilan yang lebih mengganggu itu sebetulnya kayak jerawat memang lebih kelihatan ya. Tapi kalau kulit kering itu awal-awal memang dia nggak kelihatan. Makanya orang biasanya nggak concern lah, nggak terlalu concern sama kulit kering. Kalau dibiarin, dia bisa barrier kulitnya itu bisa lama-lama kan terganggu. Kemudian ada faktor iritan-iritan, ada bakteri, ada virus-virus apa gitu, dia bisa gampang masuk ke kulit dan menyebabkan gangguan lain. Misalnya nih kita mau pakai apa ya, mau coba-coba sabun atau mau coba-coba skincare, kalau misalnya kulitnya kering, barriernya kurang bagus, bisa lebih gampang iritasi dibandingkan orang yang kulitnya sehat, kulitnya nggak kering. Hmm. Jadi paparan paparan iritan, paparan itu lebih gampang masuk dan menyebabkan gangguan. Akhirnya kalau dibiarin lagi, jadi mudah gatal, mudah sensitif, jadi merah, mudah infeksi, misalnya digaruk, kemudian jadi Soalnya mati ya? Halo dok. Halo dok. emang mati ya, Oh iya, Oke, kayak putus itu dok. putus-putus dok. putus. Oke. Oke, tadi menarik banget ya tentang Tentang iya, efeknya ternyata ya itu efeknya. tadi bahwa Itu itu kalau dia sepele kan nih. betul karena biasanya sebetulnya saya sih dok ya mungkin skimmate di luar sana karena yang lebih mulai itu ada jerawat gitu kan agak-agak takut gitu dengan jerawat ternyata kulit kering justru bisa menyebabkan paparan dari iritasi ya dok ya mudah terjadinya iritasi gitu ya. Oke. Dok, saya tertarik sekali nih dengan penjelasan dokter tentang skincare yang bisa bikin kulit kering. Karena kita melihat atau menggunakan skincare itu kan rekomendasi dari teman gitu ya, atau kita melihat dari Yang lagi hype banget. yang lagi hype dari selebgram mana yang pakai dan Betul. sebagainya. Boleh dok di-share kepada kami apa sih yang harus kita waspadai, skincare mana nih yang bisa malah membuat kulit kita menjadi kering? Membuat kulit kita jadi apa? Kering dok. Tadi kan salah satu penyebabnya ada skincare ya dok yang disampaikan oleh dokter. Oke, jadi penggunaan eksfolian, penggunaan retinoids, bahan-bahan pemutih itu juga bisa menyebabkan iritan ya, menjadi iritan pada kulit. Jadi
kalau kulit itu tidak terbiasa dengan penggunaan eksfolian misalnya, atau penggunaan eksfolian kadarnya tinggi gitu, memang ada efek samping iritasi, dan itu yang harus diketahui gitu. Jadi kita itu bisa apa ya, bisa mengatasi lah, bisa waspada penggunaan eksfolian itu menyebabkan kulit kering, kulit iritasi, penggunaan krim yang whitening itu bisa menyebabkan kulit kita iritasi, itu kita harus tahu dan kita harus waspada. Jadi kalau ada apa, kita bisa nanganin atau kita bisa kayak menghentikan sementara. Tuh. Oke. Tadi mulai eksfoliat, betul, whitening dan eksfoliat. Eksfoliat itu justru banyak sekali nih sekarang. Nah, betul. Dan dok, tadi mungkin kalau whitening udah paham maksudnya skincare ya untuk pemutih. Kalau eksfoliat dok, mungkin jenis apa ya, bahan apa ya? Maksudnya termasuk dalam eksfoliat gitu dok Nadia. Apa yang Itu apa aja contohnya? Bahannya atau kandungan bahan ini apa yang memang itu dikategorikan eksfoliat? Ya, eksfolian itu kandungan-kandungan seperti AHA, BHA, BHA itu salicylic acid. Kalau AHA itu seperti folic acid, mandelic acid gitu. Oh, sesuatu yang sifatnya lebih asam, Lebih ya, asam berarti ya. Kemudian selain eksfolian ya, juga penggunaan sabun dengan pH yang tinggi, semua pH yang tidak sesuai dengan pH normal kulit, misalnya pH terlalu rendah, itu bisa menyebabkan potensi iritasi gitu. Oke, biasanya itu sabun-sabun yang jenisnya apa nih dok? Yang pH-nya itu agak tinggi. Sabun biasanya itu yang mengandung apa ya? Simple soap ya namanya ya. Simple soap itu kayak SLS kayak gitu. Itu biasanya iritatif ke kulit. Kemudian pH. Sabun itu memang biasanya pH-nya itu tinggi semuanya. Cuman baru-baru ini kan sabun yang dikeluarin itu lebih bagus. Jadi kayak lebih sintetis, lebih apa ya? Dengan pH yang sudah disesuaikan dengan pH normal kulit gitu. Sabunnya lebih lembut, makanya saya tuh selalu nyaranin ke orang, ke pasien itu untuk pakai sabun yang paling enggak setelah dipakai after feel-nya itu enggak ketat, enggak ketarik. Betul. Itu cara yang mudah. Cara yang mudah ya, cara yang mudah gitu. Dibandingkan semuanya periksa dulu pH-nya gitu kan, cara yang mudahnya seperti itu ya dok ya, tidak menyebabkan kulitnya jadi ketarik gitu ya dok ya. Orang suka yang dipakainya itu apa ya, kerasanya bersih gitu ya, kerasanya bersih, ketat, kencang gitu, malah itu yang nggak bagus kulit. Jadi yang bagus misalkan efek itu lembut, lembab gitu. Oke, nah ini jadi tambahan untuk yang kita tahu lagi ya, informasinya penting banget nih, bahwa tapi kadang memang kita merasa oh kayak rasa mandi gitu ya kalau misalnya pakai sabun yang kayak ketat atau kayak rasa kita bersih gitu ya, tapi itu justru yang harus diwaspadai dokter Nadia ya. Iya. Kalau bisa menyebabkan Oke. Nah terkait dengan tadi kan mengenai kulit kering itu bisa rentan terjadinya iritasi dok. Benar nggak sih dok? Karena banyak sekali yang infonya adalah kulit kering ini merupakan tanda juga dari penuaan dini atau gampang keriput, itu gimana dok? Iya, memang salah satu penampakan gejala dari kulit kering itu kan keriput-keriput halus itu tadi ya. Itu otomatis lebih tampak kusam, lebih tampak tua gitu ya. Tidak selalu lah, karena tergantung bagaimana kita mengatasinya. Jadi kalau kulit kering tapi bisa mengatasi dengan bagus, rangkaian skincare-nya bagus, ya otomatis dia terlindungi, tidak akan jadi cepat aging gitu. Karena penyebab aging pun tidak hanya karena kulit kering gitu. Penyebab aging yang lain kan banyak ya. Paparan UV, terus konsumsi, apa yang kita konsumsi, nutrisi kita bagus atau enggak, dan lain-lain gitu. Oke, tapi merupakan salah satu juga ya dokter ya, itu bisa tidak ditangani baik. Oke, kalau ditangani dengan baik. Oke, nah mungkin kalau selain dengan kulit kering, banyak juga dok, sekarang itu istilahnya adalah ada namanya dehidrasi kulit dok. Tadi kulit kering kita sudah bahas ya. Nah, kalau dehidrasi kulitnya sebenarnya sama nggak sih dok dengan kulit kering? Dehidrasi kulit itu sebetulnya sifatnya sementara,
dan dia tuh bukan genetik ya. Keadaan yang menggambarkan kondisi temporer dan bukan genetik. Kalau kulit kering itu biasanya tipe kulit gitu. Jadi dia udah bawaannya tipe Oh, kulitnya. oke. Oke. Jenis kulit gitu ya, termasuk dari yang kan jenis kulit ada kulit berminyak gitu ya normal. Nah ini kalau kulit kering ya jenis kulitnya. Kalau dehidrasi kulit berarti lebih ke sementara gitu dong. Keadaan kulitnya saat itu. Jadi nggak harus orang yang emang dari dulu kering ya yang mengalami dehidrasi pada kulit. Ini sebetulnya terminologi yang cukup baru ya mungkin ya. Jadi di dunia skincare gitu itu sering disebut ya kulitnya lagi kering, dehidrasi, menggambarkan keadaan kurangnya air pada kulit tuh gitu. Oke. Nah ini biasanya penyebabnya apa dok? Kalau bersifat sementara itu dehidrasi ini penyebabnya apa? Apakah sama juga seperti dengan penyebab dari kulit kering dok? Sama, penyebabnya sama tapi ke yang eksternal itu misalnya kayak paparan UV, cuaca, lifestyle, skincare, sabun itu. Oke, kalau mengenai membahas lifestyle dok, lifestyle kan beragam. Contoh lifestyle-nya yang bisa mempengaruhi dehidrasi kulit itu seperti apa ya dok? Lifestyle itu misalnya penggunaan AC ya, air conditioner, kita di dalam ruangan ber-AC terus kita kurang minum misalnya, terus ini apa, merokok gitu, itu juga menyebabkan beberapa lifestyle, contoh lifestyle yang menyebabkan kulitnya dehidrasi. Oke, dari lifestyle-nya ya dok ya. Nah, tapi untuk cara perawatannya itu apakah sama atau pemilihan produknya apakah sama dengan yang eh, masalah kulit kering dok? Untuk Yang pemilihan dehidrasi. tergantung tipe kulit awalnya dan tergantung produknya juga gitu ya, cocok-cocokan. Kalau tipe kulit awalnya berminyak tapi saat itu dia merasa kok kering ketat gitu ya, itu kita cari produk-produk yang lebih hydrating, yang lebih produk pelembab tapi yang ringan, yang lebih watery, yang lebih cair gitu. Kalau misalnya dia tipe kulitnya itu emang keringnya banget, nggak ada berminyak-berminyaknya gitu, itu kita cari produk pelembab yang banyak mengandung kadar minyak, misalnya emollient, okklusif, yang kalau dipakai itu dia lebih apa ya, lebih lebih kental, kadar minyaknya banyak. Oh, lebih banyak. Kalau untuk yang dehidrasi berarti lebih ke kadar airnya ya dokter ya? Ya, Oke, berarti ya memang karena kita di luaran sana banyak banget nih mendengar istilah-istilah kayak hydration, hydrating, gitu ya dok ya, moisturizing, etc. Itu kalau hydrating bahwa dia kadar airnya tinggi gitu ya dok ya. iya, Dibandingkan kalau untuk moisturizing dia lebih ke kadar minyaknya gitu dok ya. ya biasanya istilahnya begitu. Hampir sama lah sebetulnya. Tapi istilahnya kalau di dunia skincare sebetulnya ya lebih ke air, satunya lebih mengandung banyak minyak gitu. Oke, tapi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kayaknya agak susah ya dok ya membedakan antara oh ini kita kulitnya lagi kering atau ini namanya kulit dehidrasi. Kayaknya agak susah membedakannya nih dokter. Karena dia. Iya, Benar ya? Nah caranya gimana dok? Ada nggak sih cara yang khusus? Oh kita nih sedang kondisi kulit seperti ini sedang dehidrasi atau kondisi kulit seperti ini sedang kulit kering. Itu gimana cara membedakannya dok ya? itu biasanya kalau dehidrasi kan kulitnya awalnya dia cenderung berminyak. Jadi dia sudah ada sebetulnya dia merasa berminyak, tapi dia merasa kering gitu. Ketat. Itu dehidrasi dok. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi dia asalnya kulitnya berminyak, tapi dia merasa kok kering, kok ketat, nggak nyaman begitu. Oke, oke. Jadi setiap orang memang harus tahu ya dok bahwa basic tipe kulitnya itu apa gitu ya. Ya, Jadi, nggak usah terlalu Ya. sakit itu untuk istilah-istilah ya. Nggak usah terlalu baku lah. Oh saya ini dehidrasi, oh bener-bener kering tipenya. Intinya dalam pemilihan skincare, pemilihan pelembab, itu dicoba yang lebih sesuai sama kulitnya yang mana. Mungkin dia lebih suka pelembab yang lebih ringan atau pelembabnya yang lebih kental
hal gitu. Disesuaikan aja, nggak usah terlalu bingung sama istilah sih. Betul ya. Istilah ya. Oke dok, jadi memang sesuai dengan kondisi kulit kita aja gitu dok ya, dan cocok cocok tidaknya gitu ya dok ya. Oke, nah di sini kan ada Dr. Ratna Purnamasari, beliau medical advisor dari PT Galeni dok ya, terkait dengan yang saat ini kita bawakan adalah produk dari Oilum nih dok. Dan mungkin Dr. Ratna akan menjelaskan sebenarnya Oilum itu fungsinya untuk apa sih dok? Nah untuk jenis kulit apakah sesuai dengan jenis kulit kering atau gimana dok? Silakan dokter. Ya, salam kenal Dokter Nadia. Terima kasih nih ya. Tadi kita bahas seru banget ya, banget informasi yang kita dapat. Informasi baru ya dok ya? Dari Dokter Nadia ini. Jadi dok, dan SkinMed juga, untuk sendiri kita mengusung konsep dengan formula Hydro Rebalance System. Jadi kita punya formula Hydro Rebalance System ini yang tujuannya menghidrasi kulit gitu ya, mengembalikan dan menjaga hidrasi alami kulit. Karena kita tahu betapa pentingnya tadi kadar air pada kulit kita. Nah, dengan yang ada seperti itu tentunya penting banget tahu juga. Nah, produk Oilum ini sebagian besar bahkan sudah ada uji klinisnya nih. Uji klinis nih Dokter Nadia, di mana memang pada uji klinis tersebut terlihat bahwa Oilum ini dapat mengembalikan hidrasi alami kulit dalam waktu 3 minggu. Nah, dengan kandungan yang ada, Hydro Rebalance System formula. Jadi memang kita fokus. Nah, otomatis dengan kandungan yang ada ini, kita dapat digunakan untuk kebutuhan kulit. Misalkan dia kulitnya normal tapi dengan paparan eksternal yang diceritakan oleh Dokter Nadia tadi, paparan seperti kemudian lifestyle-nya yang kurang baik dan sebagainya yang membuat kulitnya tipenya normal tapi mengalami dehidrasi karena paparan eksternal tadi, bisa banget menggunakan yang namanya Oilum. Apalagi yang jelas-jelas memang tipe kulitnya itu sudah kering, ya. Dan salah satu tadi disebutkan oleh Dokter Nadia bahwa ada beberapa keadaan nih, ya, keadaan entah itu genetik sehingga memiliki yang namanya atopik gitu ya, di mana orang-orang dengan kulit atopik itu kecenderungan dia mengalami kulit kering itu sangat besar. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk perawatan kulitnya. Jadi memang kita dengan diformulasikan oleh dermatologis, sudah ada beberapa produk sebagian besar yang sudah memiliki hasil uji klinis, terlihat bahwa fungsi utama dari produk Oilum ini, rangkaian yang ada ini adalah untuk menghidrasi kulit, mengembalikan hidrasi alami kulit. Hidrasi alami kulit gitu ya. Dan memang berarti jenis kulit kering otomatis bisa menggunakan Oilum dok. Nah ya, kulit dehidrasi pun atau karena faktor eksternal tadi juga bisa menggunakan Oilum. Tadi saya terdengar formula Hydro Rebalance System ya dok. Apa sih yang membedakan apa itu fungsinya atau keunggulannya dari formula Hydro Rebalance System itu dok? Ya. Formula Hydro Rebalance System ini merupakan kombinasi dari kolagen oil. Kita sudah tahu banget fungsi dari kolagen yang dia bisa mengikat air gitu ya, kemudian oil untuk melembabkan. Nah, kedua kandungan ini yang bertugas ya istilahnya bertugas untuk membantu mengembalikan hidrasi alami kulit, sekaligus menjaga kalau sudah terhidrasi dengan baik nih kulitnya, dia jaga supaya tetap terus kadarnya ya dalam kadar yang tinggi nih, kadar hidrasinya. Nah, kadang-kadang kan kita suka bertanya, ini aman nggak ya buat kulit? Betul. Seringkali kan seperti itu. Nah, kalau dari hasil uji klinisnya ini tidak menimbulkan iritasi, ini tidak menimbulkan alergi. Tentunya ya sangat-sangat membuat kita rasa yakin ya bahwa produk yang kita pilih ini adalah produk yang baik untuk kesehatan kulit kita. Karena zaman sekarang dengan paparan UV yang begitu intens gitu ya, kemudian lifestyle kita yang kita tidak bisa jaga 100%, bahkan pandemi kita seringkali berada di ruangan AC
terus-menerus. Terus-menerus. Berjam-jam kita berada di Betul. ruangan AC gitu, itu kan tentunya sangat berpotensi menimbulkan masalah kulit dehidrasi. Membuat kita yang tadinya tidak masalah tentang kulit kering, kita mengalami kulit kering. Oke, wow. Jadi memang cocok sekali dok ya, dan itu kelebihan dari formula Hydro Female System ini ya. Dari oilnya ada berapa varian nih dok? Karena saya lihat ada dua kan ya? Ada dua pembagian ya, Betul. jelas banget dari warnanya ada. Yang pertama hydrating care, jadi dia fokusnya adalah menghidrasi. Kemudian yang kedua adalah brightening care. Nah, fungsinya adalah selain dia menghidrasi, dia membantu mencerahkan kulit. Karena tadi kita sempat Dokter Nadia cerita bahwa kulit kering itu juga bisa terlihat kusam. Nah, itu kita bantu nih dengan yang varian brightening care. Kandungannya dok, kandungannya ini apa dok kandungan utamanya dari oil? Oilum tadi kandungan utamanya Hydrogen Balance System Formula, yaitu kombinasi antara kolagen dan olive oil. Kemudian berdasarkan varian tadi yang hydrating, tentu kita menambahkan segala sesuatunya yang untuk meningkatkan hidrasi. Ada vitamin E gitu ya. Kemudian ada kombinasi berbagai macam zat aktif untuk hydrating formulanya. Kemudian untuk yang brightening care kita menggunakan formula lactic acid ya, lactic acid. Nah itu salah satu formula yang sampai sekarang juga banyak digunakan untuk membantu mencerahkan kulit kita. Bukan memutihkan, tadi kita dengar ya bahwa pemutih itu sangat rentan resikonya terjadi iritasi pada kulit. Jadi memang harus dalam pengawasan dokter yang baik untuk kita yang mau menggunakan pemutih gitu, supaya terhindar dari resiko kemungkinan iritasi tadi. Jadi kalau misalnya ingin memutihkan kulit, ada unsur whiteningnya, bisa langsung konsul ke dokter Nadia ya, yang ada di Surabaya nih khususnya ya. Oke, nah selain tadi selain kandungan lactic acid, di brightening-nya, kemudian ada formula untuk menghidrasi kulit. Nah, ada apa lagi dok kandungan utamanya? Kolagen ya, yang tadi kolagen dan oilnya ya, bahwa memang kolagen tadi dokter Nadia sudah informasikan seiring bertambahnya usia juga kolagen berkurang dokter Nadia ya. Jadi perlu ada teman dari luar gitu ya. Oke, ini sudah jelas sekali tentang oilumnya. Nah ini juga sudah bisa dapatkan oilum di mana di supermarket terdekat ataupun juga di apotek terdekat. Oke, nah kita sesi untuk menjawab pertanyaan dari followers nih, dari yang join di IG Live-nya hari ini. Ini untuk dokter Nadia dari PPT Fatmawati. Dok, apakah memakai facial wash dan kolagen bergantian dapat menyebabkan kulit kering? Gimana nih dok? Facial wash dan kolagen. Bergantian. Facial wash-nya itu tergantung facial wash apa dulu. Kalau facial wash-nya yang moisturizing, terus dia mengandung apa ya, melembabkan, yang tadi saya bilang kalau habis dipakai itu nggak bikin kulit ketat, ketarik, terus bahan-bahan gentle, harusnya nggak ada masalah. Secara kolagennya sendiri itu merupakan melembabkan kulit gitu. Oke, ini tergantung juga kandungannya apakah facial wash-nya tersebut membuat kulit jadi ketat atau tidak gitu dokter Nadia ya. Nah kalau untuk yang kolagen bagaimana dok? Apakah itu tergantung juga kolagen? Kolagen ini bahannya atau krim kolagen atau gimana? Karena krim kolagen bisa sediaannya itu bisa mengandung bahannya macam-macam. Tapi kalau bahan kolagen melembabkan kok ke kulit, jadi tidak ada masalah. Oke, Jadi berarti harus dilihat campurannya apa betul. gitu ya dokter Nadia. Iya. Iya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Nancy 6724. Kandungan apa sajakah yang harus ada dalam sebuah sabun mandi, dok? Mungkin khususnya untuk kulit kering, kandungan apa saja kandungan utamanya gitu, dok? Macam-macam ya, kandungan-kandungan yang melembabkan,
akan bagus di kalau mencari sabun. Kemudian intinya kadang apa ya, after feel-nya yang saya biasanya itu cari gitu. Saya biasanya sarankan ke pasien untuk cari kandungan-kandungan, cari after feel dari sabun itu yang nggak sampai berbusa banget sampai hilang bersih kering semua gitu loh. Itu malah yang nggak boleh. Oke, jadi after feel-nya gitu dok ya. Nah, yang berbusa banyak, nah justru yang berbusa banyak itu kurang cocok ya dok ya. Maksudnya kurang bagus gitu dengan untuk kondisi kulit kering gitu. Atau gimana dok? Tapi semakin kesini tuh semakin banyak sabun dengan busa banyak yang sudah sebetulnya general ya kulit. Jadi busa sekarang kayak kurang jadi acuan gitu lah. After feel-nya yang kalau busa sedikit, busa banyak. Sekarang juga banyak kok kandungan sabun yang busanya kelihatannya banyak, tapi setelah dipakai campurannya, formulanya itu tetap melembabkan gitu. Oke, jadi memang after feel-nya yang tadi ya dok ya, yang salah satunya. Oh, tadi poin penting yang juga disampaikan oleh Dokter Nadia adalah tentang SLS. Betul, SLS. SLS terkait tentang SLS tadi, nah pada oil ini sudah free SLS. Jadi untuk skin bead ya, yang memang kulitnya sangat sensitif, nggak bisa banget kena sesuatu yang sifatnya kering langsung jadi iritasi. Nah, oil ini sudah free SLS. Jadi sangat aman untuk digunakan untuk orang yang kulitnya kering, sensitif bahkan, atau misalkan dia nggak gampang ya kena sabun gitu ya. Nah, bisa jadi pilihan nih sepertinya. Oke, jadi bisa jadi pilihan bagi mereka yang sensitif terhadap SLS ya. Dan tadi juga dokter Nadia infokan bahwa ada kandungan SLS juga bisa menyebabkan kulitnya menjadi kering ya dok ya. Nah, Dan kurang mudah iritasi. Nah, jadi oil ini sangat cocok bagi mereka yang kulitnya sensitif, kulit kering ataupun kulit dehidrasi tentunya ya untuk menggunakan oil ini. Oke, nah ini ada untuk dokter Nani, dokter dari Rosmauni. Mulai dari usia berapa dok bisa menggunakan varian oil yang hidrating ini dok? Ya, tadi sesuai dengan info penting yang disampaikan oleh Dokter Nadia tentang kulit ini sebenarnya bervariasi sekali. Bahkan ada beberapa tipe kulit seperti contohnya kulit yang kering itu didominasi oleh disebabkan atopik yang sifatnya genetik. Yang artinya bahkan dia sejak bayi atau anak-anak pun sudah terlihat di kondisinya. Nah, tentunya kita menggunakan suatu produk itu kan sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Nah, jika ada keluarga dari skin med yang masih kecil usianya, tapi dia tidak bisa menggunakan sabun baby pada umumnya, nah oil ini bisa digunakan. Jadi oil yang terutama yang cleanser bar ya, yang sabun batangnya itu memang banyak direkomendasikan oleh teman sejawat gitu ya. Kemudian pada kondisi-kondisi yang memang kulitnya sejak bayi itu tidak bisa nih menggunakan produk bayi pada umumnya, dimana setelah dia menggunakan kenapa kulitnya malah jadi bermasalah, entah itu bertambah kering, entah itu timbul iritasi dan sebagainya. Jadi tentang usia tentunya bisa dari usia yang lebih muda itu bisa menggunakan oil. Oilnya, jadi tidak ada batasan usia sebenarnya ya, dan juga tidak ada batasan jenis kelamin juga ya. Ya, tentunya balik lagi kebutuhan kulitnya seperti apa. Oke, kulitnya seperti apa. Jadi harus mengenali dulu nih kulit kita itu apa tipenya gitu ya dok ya. Oke, lanjut ke dokter Nadia. Ini ada pertanyaan dari Riana Mawanda. Apakah sering mencuci muka dapat membuat kulit wajah kering dok? Iya, mencuci muka itu menghilangkan sedikit kotoran, menghilangkan kotoran dan minyak-minyak di kulit ya. Itu cukup seharusnya itu sehari 2 kali aja. Jadi nggak perlu yang cuci muka terus-menerus. Kalau cuci muka terus-menerus otomatis minyak alami di kulit itu keambil juga, nanti juga kulitnya semakin kering. Oke. Dok, gimana untuk kita nih yang seharian harus menggunakan masker ya dok?
itu kan biasa lebih lembab. Nah itu sarannya bagaimana dok untuk membersihkan wajahnya? Untuk membersihkan wajah seharian pakai masker ya. Ya ini memang sulit Iya sih. dok. Kalau ada sempat misalnya kulitnya tergantung seberapa kotor dan seberapa berminyak kulitnya gitu. Kalau kulitnya itu kering, dia nggak ada masalah jerawat misalnya, ya cukup aja, cukup 2 kali sehari cukup. Tapi kalau kondisi kulit itu yang berminyak, terus dia gampang berjerawat, bolehlah kalau mau ditambah gitu. Ada orang-orang yang kesempatan untuk wudhu itu juga bisa kan membersihkan kulit juga gitu. Gak perlu harus pakai sabun kalau untuk membersihkan kulit, terserah ya, tergantung juga skincare yang dipakai, apakah dia pakai make up gitu. Kalau saya saran sebetulnya kalau sudah pakai masker nggak usah ditumpukin dengan make up yang tebal, nggak usah terlalu oklusif lah penggunaan make upnya, sehingga tidak menurunkan juga kebutuhan untuk mencuci wajah dan membersihkan wajah gitu. Oke, mungkin skincare di sini agak kurang paham nih dok. Bisa diinformasikan nggak, dok? Emollient itu apa? Occlusive itu apa? Kemudian satu lagi humectant ya dok ya? Mungkin bisa sedikit dijelaskan gitu dok? Komposisi ya. Jadi untuk emollient itu yang seperti berminyak gitu. Jadi kalau yang humectant itu biasanya yang hyaluronic acid, itu gliserin, itu yang humectant. Jadi sifatnya dia menarik air ke permukaan kulit gitu. Kalau oklusif, emollient itu sifatnya dia kayak mengisi celah emollient ya, mengisi celah-celah pada kulit itu dengan bahan yang melembabkan sehingga waktu dipegang itu dia lebih smooth, lebih lembut gitu, lebih rata gitu ya. Kalau untuk oklusif dia itu kayak melapisi, jadi biasanya yang isinya itu ceramide, kemudian minyak-minyak gitulah, mineral oil, petrolatum, itu bisa masuk golongan oklusif. Jadi dia itu ngesil kelembapan kulit, air di dalam kulit itu ditutup supaya nggak mudah menguap keluar gitu. Itu fungsi oklusif ya dok ya? Terkait dengan tadi ya humectant, Emollient, dan oklusif satu lagi. Nah di Oilum ini punya ketiganya dalam satu sediaan nih dok, dan skincare juga, yaitu di body butternya Oilum. Jadi di body butternya Oilum itu ada triple wax namanya, yang memang bekerjanya dengan 3 cara simultan tadi, yaitu humectant, oklusif, dan emollient. Jadi misalkan memang kita butuh sekali untuk ketiganya, udah langsung aja bisa pilih body butternya. Ya, jadi kita sudah ada body butternya Oilum, dan ini cara kerjanya yang tadi sudah diinfokan oleh Dr. Nadia ya, emollient, humectant, dan juga oklusif. Oke, lanjut. Nah, kalau ini ada pertanyaan, kalau sering luluran dok, apakah sering luluran ini bisa menyebabkan kulitnya menjadi kering justru dok? Luluran itu kan yang apa ya? Luluran itu apa sih? Masker ya? Semacam masker ya? Masker, iya, semacam masker betul dok. Iya, sebetulnya semacam masker kan sama ya. Dia itu kayak memberi hidrasi pada kulit gitu. Cuma setelah luluran biasanya jangan dibilas dengan air gitu aja, karena dia bisa kayak menguap lagi kelembapan kulit yang sudah didapatkan gitu. Jadi setelah luluran sama ya kayak masker pada misalnya masker di wajah, ya itulah ya, maskeran gitu, jangan kadang nggak bisa langsung dicuci air dibilas, hilang ya, kelembapan kulit yang ditutup dengan pelembab. Setelah luluran kalau pakai pelembab setelahnya tentu akan lebih maksimal ya kelembapan yang didapat, nggak akan bikin kering kalau kayak gitu. Oke, yes, harus ditambah lagi After dengan treatmentnya harus ada lagi gitu ya. Oke.
Oke, kemudian lanjut lagi ini dari Lilit J68 dok, kalau untuk usia 50 tahun ke atas dengan tipe kulit kering, baiknya eksfoliat berapa kali seminggu ya? Exfoliate awal itu kita bisa coba 2 sampai 3 kali seminggu. Mhm. Dirasa kuat, sudah kuat nih, nggak ada efek samping apa-apa, bisa naik 4 kali, 5 kali, terserah, nggak masalah. Selama kulitnya itu kuat sih nggak ada masalah. Untuk eksfoliasi tiap hari pun nggak ada masalah. Tapi jangan lupa kalau eksfoliasi juga hidrasi kulit diperhatikan. Jadi nggak hanya eksfoliasi cuman pakai eksfolian gitu, tapi juga pakai pelembab, sabunnya tetap harus bagus, yang melembabkan gitu. Komplit banget tipsnya. Betul, komplit banget ya. Jadi boleh sebenarnya tiap hari pun juga boleh untuk eksfoliat ya berarti ya dok ya? Iya. Tapi tergantung dari di awalnya itu adalah step by step gitu untuk eksfoliat. Nah, terkait dengan eksfoliat atau eksfoliat itu juga termasuk dengan kayak scrub itu termasuk eksfoliat ya dok? Nah dia ya, Jadi scrub. itu kan ada yang physical, ada yang chemical. Physical itu Oke. dalam bentuk scrub, dalam bentuk Mhm. apa ya, alat. Sekarang kan banyak ya alat-alat yang untuk gosok-gosok gitu kan. Itu Hmm. eksfoliasi fisikal. Kalau untuk chemical yang tadi udah saya bilang itu pakai AHA, BHA Oke. ya. Tapi kalau biasanya Jadi kita nggak saran untuk pakai fisikal karena fisikal ini bisa terlalu kurang terukur gitulah untuk scrubnya ya, untuk penekanannya itu juga kadang kita terlalu neken nanti akan luka, bisa luka gitu. Oke, nah ini terkait dengan oilum yang brightening, ini juga ada scrubnya dokter Ratna ya. Tapi kita menggunakan jenis scrub yang berbeda. Tadi kan dokter Nadia menyampaikan hati-hati penggunaan yang sifatnya fisikal. Takutnya tidak terukur, terlalu kuat di kulit, betul ya dok. Nah, kalau pada oilum yang brightening care ini kita menggunakan namanya crushable scrub. Jadi begitu dia menyentuh kulit, kita tekan sedikit saja dia sudah langsung hancur scrubnya. Jadi memang jenis scrub yang kita gunakan lebih lembut untuk kulit. Selain Iya, tentunya kandungan tadi ya. Gimana dok, mohon maaf? betul. Pemilihan scrub pun harus hati-hati ya. Kalau misalnya dengan scrub yang sudah disesuaikan dengan kulit gitu, kan beda ya. Kadang ada yang penggunaan scrubnya itu pakai gula lah, pakai pakai apa yang Betul. itu. Itu kan sebetulnya belum disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Tapi kalau sudah disesuaikan gentle di kulit, ya silahkan, nggak apa-apa. Oke. Nah kadang infonya kalau misalnya yang justru yang kayak bahan dari gula itu kan dia lebih kasar ya dok ya. Kadang ada beberapa juga yang memang lebih nyaman nih dengan yang terlalu kasar seperti itu, tapi justru itu malah tidak baik juga gitu ya dok karena dia ya. Jangan sering-sering mungkin ya kalau yang kasar-kasar gitu. Kalau kata kuncinya ya, jadi kalau yang pasar-pasar seperti itu ya jangan terlalu sering penggunaannya gitu. Oke, tapi kalau untuk oil ini dia sudah kandungannya adalah ada scrubnya tapi crushable scrub ya. Jadi memang boleh digunakan setiap hari dan sudah disesuaikan dengan tipe kulit yang memang untuk kulit kering dan sensitif ya dokter Ratna ya. Oke, lanjut nih ada pertanyaan lagi dari Milda underscore 1089. Dok, kalau kulit kering sampai keriput jari tangan karena usai cuci tangan, apakah perlu menggunakan lotion lagi dok? Nah, tadi terkait dengan hand sanitizer dan juga cuci tangan, itu bisa menyebabkan kulit kering juga atau gimana dok? Nadia? Sorry, pertanyaannya apa? Kalau kulit kering, Dok, apakah bisa pakai lotion lagi? lotion. Setelah menggunakan Setelah hand sanitizer. Oh, setelah menggunakan hand sanitizer, iya bisa aja. Bisa aja kok. Dan penggunaan hand sanitizer-nya kan, hand sanitizer juga ada banyak sih ya. Ada yang lembut di kulit, mengandung pelembab, bahkan ada lotion yang mengandung disinfektan gitu. Jadi pilih kalau kulitnya sampai kering banget, mungkin jangan terlalu sering juga pakai hand sanitizer, pakai yang ini apa sabun yang lembut gitu nggak masalah. Habis gitu pakai pakai lotion, pakai body lotion.
pelembab. Jadi pemilihan hand sanitizer-nya penting, dan setelah pakai hand sanitizer boleh pakai lotion. Oke, jadi setelah menggunakan hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan boleh menggunakan lotion kembali. Tapi pemilihan hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan juga perlu diperhatikan, ya. Lanjut, nah ini pertanyaan, apakah Oilroom ada untuk skincare-nya? Oilroom memiliki, mungkin tidak dipajang di sini ya, Oilroom itu memiliki yang namanya facial care ya. Jadi dia ada facial serumnya, ada day cream, ada night cream, ada eye serum bahkan. Nah itu memang kita menjual secara khusus di Tira Beauty. Tira Beauty Family ya. Di Tira Beauty _official gitu ya. Itu nanti skincare yang membutuhkan perawatan khusus ya dari Oilroom untuk wajahnya bisa cari di @tira Beauty _official. Oke, untuk yang skincare-nya ya. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan dari Rizka.Martavia. Tips dokter agar kulit tetap sehat dan glowing dong. Nah, glowing dong. Karena memang ini kata-kata glowing itu membuat orang-orang tuh menginginkan dong. Karena glowing itu kayak efek Korea gitu ya dokter. Jadi gimana ya dok tipsnya dok untuk kulit menjadi glowing? Iya, tips kulit sehat dan glowing itu pertama namanya skincare ya, tetap harus ada basic skincare. Penggunaan sunscreen, sabun yang tepat, pelembab itu sangat penting. Fungsinya itu sangat sangat penting. Kemudian bisa ditambahkan eksfolian tadi sebetulnya. Eksfolian ini fungsinya mengangkat sel kulit mati dari permukaan kulit sehingga permukaan kulit nampak lebih rata, lebih glowing gitu. Ya, lah sebetulnya eksfolian, tapi dosisnya disesuaikan, jangan terlalu berlebihan, dan juga harus tetap pakai basic skincare, pelembab, itu tadi yang sudah saya bilang. Oke, jadi basic skincare juga perlu ya. Nah, kalau ingin mengetahui tentang skincare Oilroom untuk kulit kering, bisa langsung ke Tira Beauty _official ya dok ya. Oke, nah ini lanjut lagi. Seberapa pentingnya menjaga kulit di usia produktif dok? Hah? Menjaga Seberapa kulit? pentingkah menjaga kulit untuk usia produktif? Iya, penting ya. Menjaga kulit di usia produktif tuh agak luas ya, menjaga kulit seperti apa. Yang penting itu dari paparan UV, karena paparan UV itu efeknya ada efek aging, ada efek pigmentasi. Kalau di usia muda, usia produktif kita itu kan sering beraktivitas. Kita aktif, tapi kita tanpa perlindungan, tanpa perawatan, pasti nanti di usia yang lebih bertambah itu akan terasa dampaknya. Semakin cepat kusam, cepat tampak tua gitu kan, kering, pigmentasi, itu kalau tidak dijaga di usia dimana kita sering beraktivitas seperti sekarang. Ya, yang penting sekali bukan hanya pada saat di usia produktif, tapi sebelum di usia produktif juga harus kita jaga ya dokter ya. Dibiasakan. Tabungan, dibiasakan. Iya betul sekali, dibiasakan. Oke, lanjut. Ini untuk dokter Ratna dari NAA_Apri. Berapa kali dalam sehari sebaiknya penggunaan sabun oil untuk wajah agar kelembapan terjaga? Ya, tadi sesuai dengan penjelasan juga atau info dari dokter Nadia, kita tuh cuci muka cukup kok 2 kali sehari, gitu ya. Jangan lupa setelah cuci muka wajahnya juga tetap harus dirawat. Dia butuh asupan nutrisi, dia butuh basic skincare tadi. Gunakan istilahnya skincare itu sesuai dengan jenis kulit, kebutuhan kulitnya, dan jangan lupa aplikasikan tadi sunscreen juga. Jadi tetap cuci muka 2 kali sehari. Itu yang paling tepat tentunya. Oke, 2 kali sehari ya. Jadi jangan terlalu sering juga, bisa menyebabkan kulitnya menjadi kering dokter ya. Tadi sudah informasi.
Ya, kecuali memang lagi butuh banget nih dia membersihkan wajah itu boleh ditambah. Oke, lanjut lagi. Ini untuk Dok Ratna, Vita Wahyuningtyas. Apakah bisa produk oil dipakai bersamaan atau di layer dengan skincare lainnya? Oke, berarti harus dilihat juga nih kandungan skincare lainnya ini dia yang membuat kulit menjadi kering atau tidak. Nah, harus diperhatikan. Misalkan kondisi kulitnya sudah kering dan dia sudah tetap menggunakan mulai dari sabunnya oil. Tapi setelahnya dia menggunakan sesuatu yang sifatnya eksfoliatnya berlebih. Nah, itu harus dikurangi ya eksfoliatnya. Dia harus menggunakan krim mungkin untuk perawatannya juga yang bisa menghidrasi dan melembabkan kulitnya. Jangan sampai dia sudah menggunakan oil tapi dia menggunakan krim yang sifat eksfoliatnya berlebih, nanti tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan gitu ya. Kalau dia tidak mendapatkan pengawasan yang baik ya. Kalau misalkan dia menggunakan exfoliat berlebih. Jadi lebih baik kalau kita mau benar-benar merawat kulit, ya bisa banget ya konsultasi salah satunya ke dokter Nadia. Ya, domisili di Surabaya nih ya. Betul, di Surabaya bisa dapat kulit sehat, kulit glowing ya. Seperti dokter Nadia Seperti sih. dokter Saya Nadia. banyak banget yang komen loh dok, mau kulitnya kayak dokter Nadia glowing gitu kan. Makasih. Oke, jadi memang harus terus kita dari seorang klien juga supaya kita bisa monitor juga dok ya, apakah memang optimal kerja dari produk oilnya atau memang kalau misalnya dia muncul efek yang tidak diinginkan kan bisa ketahuan ya dok ya Dari mana dari mana sumbernya? sih betul. Oke, lanjut. Nah ini kandungan apa yang membantu mengatasi kulit kering sudah dijawab ya oleh dokter Nadia kandungannya. Nah kelebihannya dok, mungkin satu kata kelebihan dari produk Oilum dibandingkan dengan produk lainnya selain formula hydrolysis system itu. Tentunya kalau ditanya kelebihannya tadi, dengan formulasi hydrogen balance system itu sudah jelas membedakan Oilum dengan produk sejenisnya. Kenapa? Karena kita bukan sifatnya hanya melembutkan kulit saja, tapi yang kita tuju adalah menghidrasi kulitnya. Kalau kulit sudah terhidrasi dengan baik, otomatis kulitnya akan terasa lembab, kulit akan terasa halus, kemudian yang paling penting adalah kulit jadi lebih intak ya, lebih utuh sehingga barrier kulitnya juga akan lebih baik. Nah itulah yang membedakan produk Oilum dengan produk-produk lainnya. Oke, jadi ini sudah, karena sudah nggak kerasa nih dok, sudah hampir jam 5, sudah tidak terasa karena memang seru sekali pembahasannya mengenai kulit kering, kemudian juga tips merawat kulit kering seperti apa, jadi kita dapat informasi baru lagi dari dokter Nadia bahwa dalam memilih sabun juga kita harus tahu pH balance atau after feel-nya gitu ya, kita dapat. Jadi terima kasih banyak ya. Ini kan sudah di penghujung waktu juga nih, jadi kita akhiri sampai di sini dokter Nadia. Terima kasih banyak dokter Nadia atas waktunya, atas kesempatannya. Nah, untuk 5 penanya terbaik ya, ini saya umumkan mungkin nanti di sesi acara nanti akan kita post di IG-nya My Oilum untuk pemenang 5 penanya terbaik. Nah, bagi yang 50 join ini bisa langsung DM saja, DM ke My Oilum. Nadia. Jadi saya sampaikan bahwa untuk kulit kering ini dia lebih ke faktor internal atau faktor genetik. Kemudian kalau untuk kulit dehidrasi dia faktor eksternal ya, lebih karena sinar UV, kemudian AC, kemudian penggunaan sabun dengan pH yang tinggi itu juga bisa menyebabkan kulit dehidrasi. Nah, itu dari Oilum dok. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter Nadia. Iya sama-sama dokter. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu ya dok ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton, yang udah tanya, terima kasih. Ya, sama-sama dokter Nadia. Dan untuk dokter Ratu, terima kasih banyak juga dok atas waktunya dok, atas penjelasan mengenai Oilum. Nah, Oilum ini saya informasikan kembali bahwa bisa dapat diperoleh di apotek-apotek terdekat atau supermarket terdekat seperti misalnya Naga untuk Jakarta, Naga, Lotte-Mart, atau di LSD atau lain Superindo, Grelaki ini juga sudah tersedia lengkap Oilum di supermarket tersebut.
Ya, saya pamit undur diri dan ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk sampai di akhir sesi IKERAS ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Dokter Nadia dan juga SkinMed. Semoga bermanfaat.